Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progress Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun kalian berada. Ya, di video kali ini gua akan memberitakan timnas Indonesia, yaitu siapakah amunisi yang akan ditambah oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di bulan Juni nanti. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang beredar, bahkan bisa tiga pemain yang akan bergabung di bulan Juni. Yang mana yang pertama yaitu ada Tristan Hoyer, terus ada Emiliano Jonathan dan Jerron Duol. Yang mana yang pertama yang akan gue bahas di sini Tristan Hoyer ini. Kenapa? Ini banyak sekali ya di kolom komentar yang menanyakan, kenapa bang kok back lagi? Kenapa tidak striker untuk melapisinya ya? Karena kita harus memanfaatkan bakat pemain yang ada. Karena berhubung yang ada back yang siap seperti Tristan Hoyer ini, dia bisa bermain di beberapa posisi. Contohnya, dia di Ajax Amsterdam bermain di right back, tapi di PSV Zwolle dia kadang bermain di left back, di center back, bahkan di right midfielder. Nah, ini yang sangat dibutuhkan pemain-pemain yang seperti ini, bisa di banyak posisi. Apabila di pertandingan-pertandingan berikutnya, contohnya di bulan Juni nanti, Tristan Hoyer ini bisa masuk. Apabila ada salah satu pemain yang cedera di lini belakang atau di posisi lainnya, Tristan Hoyer ini bisa mengisi pos tersebut. Ditambah kurangnya jam terbang Nathan Choaon di Swansea, ini bisa diisi oleh Nathan Hoyer ini. Kenapa Nathan Hoyer ini yang dipilih? Ya itu memang adanya seperti itu. Nah, Tristan Hoyer ini mempunyai keunggulan dari tinggi badannya yang 185 cm, dan itu cukup apabila mengisi pos yang ditinggalkan Rizky Ridho apabila Rizky Ridho ini cedera. Terus ada lagi yang namanya Emiliano Jonathan. Dia bermain di FC Utrecht. Dia berposisi sebagai striker, namun dia biasa dipasang di sayap kanan atau sayap kiri, sama seperti oleh Romeni. Ini yang sangat bagus ya. Banyak yang mempertanyakan kenapa back terus, dan ini akhirnya dapat Emiliano Jonathan posisinya sama seperti oleh Romeni. Jadi kita mempunyai dua striker bernomor 9, tapi kalau menurut gue pribadi Emiliano Jonathan ini masih kurang begitu matang ya. Berbeda dengan oleh Romeni, tapi dari kelincahannya semuanya, visi bermainnya dia sangat jelas. Dia bermain lebih menusuk ke area kotak penalti ketimbang melebar. Ini yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Dan kenapa kok banyak yang mempertanyakan kenapa kita harus naturalisasi? Apakah Ramadan Sananta tidak terpakai? Dilihat dari jam terbangnya para pemain tersebut. Kalau kita bisa mendapatkan pemain yang lebih bagus, mempunyai pemain yang lebih tinggi, bermain di liga yang lebih tinggi secara kasta, ya ini merupakan suntikan amunisi yang bagus untuk timnas Indonesia. Terus ada spekulasi juga, bukan ada spekulasi, yang mana Marcelino Ferdinand nanti di saat melawan Cina dia bisa absen karena akumulasi kartu kuning. Nah, ini kesempatan untuk Emiliano Jonathan, terus ada Eleno Reinders bisa membuktikan untuk bergabung dalam skuad timnas Indonesia. Dan apabila menjadi starter di sini bisa jadi ajang pembuktiannya Emiliano Jonathan berduet dengan Ole Romeni atau Ragnar Mangun. Dia bisa langsung nyetel karena dia mungkin satu liga juga. Apakah bisa langsung nyetel, ini kita nggak tahu nanti untuk kedepannya. Terus ada Jerron Duol yang dapat info ini bisa dibilang A1 atau tidak. Prosesnya itu sudah mendalam, masuk ke pengadilan di FIFA sana. PSSI mengirim beberapa lawyer untuk menyelesaikan kasusnya Jerron Duol. Kasusnya ini hampir sama seperti Martin Pas, tapi ini lebih sulit. Karena apa? Jerron Duol sudah bermain di timnas senior Belanda.
Tapi dia sudah beberapa tahun, sudah lebih dari 5 tahun tidak membela timnas senior Belanda. Di situ ada celah yang sedang diusahakan oleh Pak Erick Thohir. Yang mana apabila Jairo ini bisa masuk, ini bisa menambah kedalaman squad yang sangat bagus. Apabila nanti jeleknya minimal kita gagal langsung ke Piala Dunia, kita bertarung di round 4, kita mempunyai squad yang lebih bagus lagi. Mempunyai pelapisnya dari Joey Pelupesi, mempunyai pelapisnya dari Tom Haye, ini Jairo Riedewald dengan pengalamannya di Liga Primer, terus di Liga Belgia, di Liga Belanda, dia punya segudang pengalaman itu yang untuk ditampilkan di timnas Indonesia. Ini makanya diusahakan oleh Pak Erick Thohir, walaupun sesusah apapun, biaya berapapun, ini tetap diusahakan oleh PSSI. Jairo Riedewald ini, yang mana kalau misalnya sewaktu-waktu Tom Haye cedera, ya ini menjadi pelapisnya. Ataukah di tengah pertandingan cedera, Jairo Riedewald ini bisa diduetkan dengan Joey Pelupesi. Bahkan Ricky Kambuaya ini, apabila Joey cedera, ya ini ada backup lagi, Ricky Kambuaya. Yang mana sudah ditampilkan, maksud gue itu Ricky Kambuaya sudah menampilkan permainan terbaiknya kemarin pada saat melawan Bahrain. Dia masuk sebagai super sub. Dia walaupun tidak ada Tom Haye, dia bisa menjadi motor serangannya timnas Indonesia. Ini yang gue suka dari Ricky Kambuaya. Dia sudah setahun lalu bermain untuk timnas, tapi dia sekalian main, ya bisa dibuktikan, bisa membuktikan seperti itu. Ini yang gue salut dari Ricky Kambuaya. Dan membahas perihal naturalisasi, terus banyak yang nggak bangga dengan program PSSI sekarang karena menggunakan pemain binaan Belanda. Ya jangan salahkan PSSI sekarang. PSSI dari tahun 90 sampai 2010 itu kemana saja, tidak melakukan pembinaan kepada pemain timnas Indonesia. Sedangkan di TV One itu banyak membahasnya seperti itu terus. Ya kalau misalkan Pak Erick Thohir baru bertugas 3 tahun masalah pembinaan, ya kalau misalnya masalah pembinaan, ya berarti anak-anak umur 7 sampai belasan tahun ini baru mulai. Ya kemana aja para PSSI terdahulunya ini tidak melakukan pembinaan kepada bibit-bibit muda. Giliran Pak Erick Thohir muncul bilang melakukan naturalisasi, ini dampak buruk untuk pemain lokal. Ya justru ini agar bisa menjadi motivasi untuk para bibit-bibitnya ini, agar dia bisa berusaha membuktikan kualitasnya dari kelompok umur itu melalui seleksi yang ketat seperti U17 ini. U17 ini gue yakin ya seleksinya ketat. Dia walaupun diambil dari SSB, tapi diambil yang paling terbaik. Contohnya tidak ada titip-titipan. Oleh Coach Novarianto itu sudah ada titip-titipan, sudah tidak ada titip-titipan. Berbeda zaman dulu, agar anaknya bisa main, para orang tua membayar pemainnya, membayar pelatihnya, membayar asisten pelatihnya. Terus agar anaknya bisa main terus, ya tiap minggu orang tuanya membayar pelatihnya agar anak itu bisa dimainkan. Ini hal lumrah. PSSI zaman dulu, SSB zaman dulu itu mulai dari tahun 90 sampai 2010, ya tuh hal lumrah. Bahkan masuk timnas saja banyak yang titipan, tidak sesuai dengan kualitasnya. Ini pernah dibicarakan oleh pelatih kita setelah Luis Milla, gue lupa namanya tuh, kalau pemain timnas Indonesia ini banyak yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Masuk timnas banyak yang tidak sesuai dengan kualitasnya, itu sudah disinggung. Ini pelatih yang setelah Luis Milla ini, gue lupa namanya siapa, dari Filipina. Dia dibesar-besarkan oleh media, tapi ketika masuk timnas fisiknya jauh dari, ya bisa dibilang jauh dari kata bagus lah fisiknya. Buktinya saja sekelas pelatih timnas, walaupun waktu itu kalah ya timnas Indonesia, dia mengakui hanya kuat 55 menit, 60 menit, tidak bisa bermain 90 menit. Cara passingnya juga salah, amburadul. Kayak gitu, ya salah siapa? Ya salah PSSI zaman terdahulu. Melakukan pembinaannya seperti apa? Ini seharusnya di tiap daerah itu harus mempunyai
apa kompetisi internal seperti Persebaya, Persija. Ini bagus kompetisi internalnya di dalam Persebaya tersebut, di dalam Persija tersebut. Ini kompetisi yang bagus. Contoh yang sudah mulai mengikuti yaitu Dewa United, mulai dari fasilitasnya ada, stadionnya ada, semuanya fasilitas ada. Ini Dewa United ini yang akan menjadi salah satu tim yang kuat di Liga 1. Karena apa? Dia dari fasilitas pendukungnya, mulai pembinaan usia dininya, dia sudah tertata rapi, mulai menata dia. Jadi dia tidak hanya ikut-ikutan bermain atau menampilkan klubnya tersebut di Liga 1 habis itu sudah selesai. Tidak, Dewa United ini memang benar-benar memulai pembinaan. Walaupun bisa dibilang Dewa United ini baru, tapi pembinaan usia dininya bisa kita acungi jempol. Berbeda dengan klub-klub Liga Indonesia ada yang seperti itu, hanya ingin menampilkan di Liga 1 kalau dia sanggup bermain di Liga 1, yaitu seperti Rans Nusantara atau Rans FC. Ya ini, habis itu dia terdegradasi ke Liga 2, terdegradasi ke Liga 3. Ya ini sangat disayangkan. Inginnya mempunyai klub, tapi pembinaan finansial, pembinaan usia muda, pembinaan lainnya tidak teratur. Dan semoga saja penambahan amunisi, 3 amunisi ini untuk bulan Juni nanti, ini bisa memperkuat atau membuat kedalaman skuad timnas Indonesia ini semakin kuat. Jadi walaupun ada pemain naturalisasi, kalau menurut gua Nathan Chuawan ini sudah menurun sekali. Bahkan dari fisiknya saja sudah menurun, dari visi bermainnya sudah tidak ada. Nathan Chuawan ini bisa digantikan oleh seperti Jairo, bisa seperti Milano Jonathan, bisa seperti Tristan Koyer. Ini bagus ya, kita dukung terus apa keputusan dari PSSI. Gua Iqbal dari Progresif Football dan ciao.